Halo para insan dikti, masyarakat Indonesia, dan teman-teman mahasiswa semua. Perkenalkan, saya Kevin Revana. Saya hari ini bertindak sebagai host dalam acara Bincang-Bincang Relawan. Jadi, Bincang-Bincang Relawan ini adalah sebuah forum, di mana forum ini berfungsi sebagai wadah untuk para relawan itu sharing mengenai pengalaman mereka sehari-hari sebagai relawan, dan juga kita berdiskusi terkait topik-topik yang sedang panas dan hot di masyarakat, dan yang pastinya bermanfaat juga untuk masyarakat semua agar diketahui seperti itu. Nah, hari ini saya kehadiran salah satu relawan COVID-19 nasional atau Rekon. Nah, tapi dia ini selain aktif di Rekon, dia ini juga mau belajar di relawan Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat Pikobar. Seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Alodia Ardianti Kurnia, Sarjana Kedokteran. Halo, Kevin. Halo. Kevin, sorry. Iya, nggak apa-apa. Kebiasaan ngomong Kere juga, nggak apa-apa. Iya. Oke, Alo mungkin boleh kenalin diri dulu, Alo, secara singkat nih buat para penonton, silakan. Iya, halo penonton semua. Nama saya Alodia Ardianti Kurnia. Saya berasal dari alma maternya itu Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. Jadi saya itu merupakan relawan yang tergabung di Rekon, juga seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kevin, saya juga tergabung di Pikobar di bagian tim konten gitu. Nah, Alodia mungkin boleh nih pengen tahu sebenarnya kenapa sih Alodia nih udah jadi relawan Rekon, tapi masih mau aktif juga di Pikobar gitu. Motivasinya apa sih? Iya, sebenarnya ini kan waktu itu dibuka pada bulan Juni, terus saya berpikir saya ingin membantu lebih aja sih di tempat saya tinggal, karena kan memang saya domisilinya di Bandung, dan waktu itu kebetulan Jabar lagi buka juga nih relawan, jadi ya udah saya daftar gitu. Sebenarnya saya juga sebelumnya udah beberapa kali daftar relawan, tapi selalu dimintanya kan biasanya kalau hands on ke pasien kan mereka minta STR lah, minta apa, sedangkan kan saya belum punya. Jadi saya berpikir saya harus memiliki jalan sendiri untuk membantu, walaupun memang hanya sebagai daring pendampingan atau daring sebagai edukator, atau mungkin sekarang di Pikobar ini seperti itu. Berarti luar biasa sih ya semangatnya gitu, tetap mau berkontribusi ya walaupun dengan apa yang kita punya gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau Alodia sendiri ini bergabung sebagai di Pikobar itu kapan sih lo? Kalau saya sendiri bergabung waktu saat dibuka itu bulan Juni mulai dibukanya itu. Saya taunya dari teman saya sebenarnya. Biasanya sih kalau udah yang tergabung di Rekon atau di Sahabat Sehat kan mereka dapat email dan langsung klik dari email. Tapi kebetulan saya kemarin nggak dapat. Tapi teman saya tahu, saya tuh pengen banget daftar lagi ke relawan. Jadi dia ngasih tahu nih, dia bilang, lo ini ada buka lagi nih di GTPP Jabar. Tinggal isi aja nih di Google Form. Oh oke. Jadi saya isi. Terus ternyata kepilih ya, alhamdulillah. Jadi saya bisa tergabung di Pikobar ini seperti itu. Mantap lah, akhirnya ada jalurnya ya untuk menyalurkan. Akhirnya ada jalurnya. Betul, sebelumnya saya udah ditolak sama beberapa, itu kan mau ke Wisma Atlet butuh STR, nggak bisa. Terus ke Surabaya, akhirnya tiba-tiba diganti harus domisili Surabaya. Kemarin maksudnya diutamakan yang domisili Surabaya karena mereka tidak bisa mempersiapkan yang seperti sarana gitu. Jadi saya kayak nggak jadi lagi. Ternyata sama Allah dibukain jalan. Oh ternyata GTPP buka nih. Oh ya udah akhirnya daftar yang Jawa Barat gitu. Mungkin memang diarahin biar mengabdi di Bandung aja kali. Iya betul. Mengabdinya di tanah kelahiran gitu. Oke. Nah berarti pengen tahu juga sih lo. Alo ini di Pikobar ini tergabung di bidang apa ya? Ya, jadi kalau saya sendiri tergabungnya di tim konten atau biasanya kita kerjaannya itu mengambil-ngambil atau memilah-milah, mengumpulkan berita dari sosial media atau misalnya situs berita itu kita kumpulkan atau beberapa video juga ada, lalu nanti akan dipilah lagi sama tim JDS dan juga Humas, nanti mungkin akan dipilah yang dikeluarkan di website maupun aplikasi Pikobar. Jadi kalau misalnya kalian buka
platform Picobar kan di paling bawah ada tulisannya berita harian nasional, berita harian regional, berita harian internasional. Itu dari kita yang ngumpulin beritanya nanti akan disaring lagi lalu nanti ditampilkan oleh tim Picobarnya seperti itu. Oke. Nah, kemarin kebetulan saya udah buka tuh websitenya dan memang banyak beritanya ya. Dan pengen tahu sih, emang kriteria berita seperti apa sih yang bisa termuat di Picobar gitu? Berita-berita apa yang dicari? Jadi untuk tipe beritanya itu yang paling utama sebenarnya satu yang judulnya tuh tidak clickbait. Maksudnya gimana? Judul sama isi harus sesuai gitu. Kan biasanya ada ya berita-berita yang judulnya apa misleading, terus isinya tuh ternyata beda. Kayak misalnya waktu lagi rame-ramenya dexamethasone kan kemarin sempat rame tuh. Mereka bilang telah ditemukan obat COVID, misalnya dexamethasone, tapi ternyata isi beritanya untuk COVID yang bagaimana, apakah bisa dipakai untuk semua orang kan tidak gitu. Itu kita hindari beritanya seperti itu. Terus yang kedua berita trending dan memang berita terbaru pada saat hari itu. Dan yang ketiga memang syaratnya kita sebagai pengumpul berita harus baca dulu nih beritanya apakah faktual atau yang biasanya kita lihat dari sumbernya tuh yang kredibel atau tidak gitu. Itu sih beberapa persyaratannya. Jadi sumber harus kredibel, isi harus sesuai dengan judul, jangan clickbait, sama terbaru dan trending gitu. Kita pilih berita yang seperti itu. Oke. Nah tadi memang sih maksudnya di masa-masa kayak gini banyak ya maksudnya berita-berita yang cenderung judulnya clickbait terus malah jadi misleading gitu. Nah, kalau dari Picobar sendiri sebenarnya untuk mungkin artikel-artikel yang seperti itu ada tindak lanjutnya nggak sih lo? Maksudnya kayak mungkin dilaporkan ke pihak yang berwenang atau mungkin mungkin ada tindak lanjutnya nggak sih untuk berita-berita yang misleading gitu? Oh ya, untuk dari Picobar sendiri, untuk saya sebagai relawan Picobar, saya tidak ada tindakan lebih lanjut. Biasanya sih akan lebih ke mungkin rekon kan, karena rekon kan ada kontennya juga nih, Hoaxbuster. Mungkin teman yang di rumah bisa lihat atau pernah lihat kita relawan nge-post Hoaxbuster, lebih ke sana sih. Tapi untuk saya sebagai relawan Picobar sendiri, saya tidak akan memasukkan berita yang seperti itu untuk dimasukkan ke aplikasi Picobar. Karena kan aplikasi Picobar itu rata-rata orang Jawa Barat punya, apalagi yang memiliki tingkat ingin tahuan yang tinggi gitu. Dan jadi disaring dari sana aja sih sebenarnya. Dan berita-berita seperti itu sebenarnya bisa di-report juga kan sama masing-masing orang yang misalnya baca gitu. Jadi lebih ke arah sana sih, lebih ke yang kalau hoax atau misalnya misleading itu bisa dibahas sama tim rekon. Dari saya relawan sendiri, saya tidak akan memasukkan ke dalam aplikasi seperti itu. Oke. Baik, berarti memang dari Picobar sendiri nggak ada khusus, tapi mungkin memanfaatkan fasilitas rekon dan juga dari setiap orang ya memfilter. Iya, gitu. Betul. Ya. Makanya mungkin teman-teman semua yang nonton sebelum nyebar berita atau percaya berita dibaca-baca lagi dulu isinya. Betul sekali. Karena memang kan orang sekarang baca judul langsung istilahnya ngejudge atau misalnya langsung berasa tahu isi beritanya tanpa membaca gitu. Jadi itu memang harus ditingkatkan literasi membaca berita isinya, jangan judulnya saja seperti itu. Benar, jangan berhenti di judul ya. Iya betul, jangan berhenti di judul. Oke. Nah, lo mungkin mau tahu juga, jadi media sosial yang dimiliki oleh Picobar nih selain website ada apa aja sih kalau boleh tahu? Jadi kan ada website Picobar, terus ada juga aplikasi kan memang sudah tadi dijelasin sama Ricky juga di Android. Terus ada juga sebenarnya Twitter dan juga Instagramnya gitu, jadi bisa di follow gitu. Untuk mungkin untuk info-info yang terkininya bisa dilihat seperti itu. Untuk dari Twitter sendiri, maksud saya untuk dari Instagram sendiri itu Picobar_Jabar. Itu untuk si Instagramnya. Kalau misalnya untuk di Twitternya itu ada @Picobar, jadi kalian bisa follow untuk informasi-informasi resmi dari aplikasi Picobar seperti itu. Oh, jadi promosi, sorry ya Kevin. Gak apa-apa. Kan penting juga
buat diketahui pentingnya. masyarakat Betul, gitu. betul. Sumber berita-beritanya terpercaya soalnya. Iya, betul. Iya. Biar nggak cuma hoax lah yang banyak. Iya, Berita yang benar betul, juga. betul. Nah, oke. Halo, menarik. Berarti nggak cuma website, ada Twitter, ada Instagram juga. Nah, Ya, sekarang betul. mau tahu sih lo, ada pengalaman menarik nggak sih lo selama lo ini bekerja di tim konten di Picobar gitu? Ada pengalaman menarik nggak? Kalau dari saya sendiri sih menariknya karena mungkin kan di tim konten bukan cuma dari latar belakang kedokteran aja. Karena kan kemarin yang join dari Sahabat Sehat itu ada yang dari perawat, ada yang dari bidan gitu di Rekon ini. Maksud saya di Picobar ini. Jadi saya bekerja di kelompok orang-orang yang memang latar belakangnya berbeda. Sama saya juga bekerja dengan kakak-kakak yang ada di JDS atau Jabar Digital Service yang di comment center. Itu menurut saya juga pengalaman yang menarik karena kan baru pertama kali nih kerja sama orang-orang pemerintahan gitu. Kayak saya ngerasa mereka baik dan profesional sekali. Dan juga saya merasa yang paling menarik seperti Ricky tadi, saya kan baru pertama kali tuh ke Jabar Comment Center yang di Gedung Sate. Itu menurut saya wah, oke, ini high tech banget gitu. Kalau misalnya ngelihat comment centernya kan mungkin nanti ada beberapa foto yang akan ditampilkan itu kalau kita lihat itu sangat teknologi tinggi gitu. Mungkin jarang saya lihat di keseharian. Saya baru pertama kali lihat di Jabar Comment Center ini gitu. Oke. Jadi penasaran sih sebenarnya, pengen main ke sana sih. Aku juga penasaran. Oke, nah ini kebetulan benar banget ada beberapa foto mungkin buat para penonton biar bisa tahu juga nih kondisi Jabar Comment Center tuh kayak apa. Mungkin boleh ditampilin. Oke, mungkin boleh diceritain juga ya lo sambil ini lagi ngapain dan di mana gitu, silakan. Oh iya, ini kita di Jabar Comment Center pertama kali briefing sebagai relawan kan udah dipilih tuh jadi relawan. Terus dikumpulkan, lalu diminta untuk datang ke Jabar Comment Center. Ini semua relawan dengan koordinatornya ada Dokter Ana, lalu ada Dokter Duduk juga di situ. Setelah itu kami sudah dibagikan tugasnya masing-masing tuh apa. Misalnya ada yang di tim konten, ada yang di forum, ada di hotline. Lalu nanti kami menjalankan tugas masing-masing seperti itu. Oke. Ya boleh, mungkin foto berikutnya kita lihat lagi. Ini yang saya bilang, ini comment centernya. Ini sebenarnya waktu itu sedang kami belum bisa masuk karena sedang ada kegiatan lain. Jadi ini sebenarnya kami lihat dari luar, ini melalui gelas kaca. Maksud saya melalui kaca ya, itu kita lihatnya dari kaca. Nah di sini mereka memperlihatkan ada statistik, ada berita yang sedang terjadi seperti itu. Ini yang saya bilang, saya baru pertama kali melihat yang seperti ini, saya merasa, wah keren banget gitu. Iya benar. Ini keren kayak di film Avengers loh, bener-bener kayak. Iya bener kan? Kayak ada comment center bener kayak di film dan juga mungkin di luar negeri banyak yang seperti ini, seperti itu. Mungkin maaf ya, saya juga udik ya, baru pertama kali. Iya, saya juga udik. Saya pertama kali masuk kayak, oke, bagus sekali gitu. Oke. Boleh. Mungkin ada foto berikutnya mungkin. Ini foto saya di rumah kan. Memang kegiatan Picobar ini rata-rata di rumah ya, daring. Jadi saya setiap hari mencari berita dan juga mencari video itu dari rumah gitu. Ini sebenarnya foto saya sedang mengerjakan job desk saya sehari-hari seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya relawannya nih, jadi relawan mungkin stigmanya selama ini turun ke jalan, terus edukasi gitu. Tapi ternyata relawan tuh cukup luas ya. Ada yang bisa work from home juga gitu ya ternyata ya. Betul. Tidak sesibuk yang dipikirkan teman-teman karena memang mereka juga dari Picobar, tim Picobar juga sangat mengerti karena kita juga kan punya kegiatan lain. Jadi mereka bilang jika ada halangan tinggal komunikasikan saja, nanti akan di backup dengan orang lain. Tidak ada pemaksaan dari relawan sendiri seperti itu. Berarti mungkin kalau saya boleh simpulkan sebenarnya respon dari teman-teman Picobar yang udah ada di Picobar terhadap relawan gitu kayak Alodia ini cukup baik ya berarti ya responnya. Iya, sangat baik. Saya merasa di welcome dan juga mereka juga profesional. Mereka sudah tahu job desk masing-masing lalu dijelaskan kepada kami yang relawan kan kita baru masuk ke dalam
mungkin menangani forum, menangani hotline, menangani konten. Mereka sangat jelas menjelaskan job desk kita, jadi kita juga enak kerjasamanya seperti itu. Oke. Nah mungkin pengen nanya juga sih lo, kan selama ini Alodia sering berkutat dengan berita-berita, terus juga upload di sosial media gitu. Nah kan sering tuh banyak ngedengar berita kayak COVID-19 nih bohong gitu. Kayak COVID-19 ini apa sih kayak permainan elit global gitu. Nah, itu yang malah mengarah ke arah masyarakat tuh jadi bingung dan juga malah jadi nggak mau nerapin adaptasi kebiasaan baru, mungkin kayak ngapain sih pakai masker gitu. Nah, kira-kira Alodia menanggapi isu-isu seperti ini gimana menurut Alodia? Iya, jadi untuk tanggapan saya pribadi, mungkin Ricky lebih tahu ya, karena kan setiap hari dia berkutat di statistik. Tapi kalau tidak salah, kemarin per tanggal 9 Agustus itu di Indonesia sendiri sudah meninggal 5.700 orang. Atau di Jawa Barat sendiri, sesuai statistik itu sudah 228 orang. Orang-orang yang tidak percaya atau yang menganggap ini bohong, mungkin orang-orang tersebut yang 5.700 itu bukan salah satu dari keluarga dekatnya. Tetapi 5.700 orang ini merupakan salah satu kerabat, mungkin keluarga atau teman dari orang-orang yang lainnya gitu. Jangan sampai teman-teman itu menambahkan nomor-nomor ini, misalnya angka kematian akan meningkat dari teman-teman dekat dengan cara kalian tidak menjaga protokol kesehatan seperti itu. Sebenarnya banyak faktor yang bisa bikin orang mungkin benar kata Kevin tadi, banyak berita yang bilang ini konspirasi atau mungkin banyak berita yang simpang siur, yang clickbait seperti itu. Tetapi pesan saya, apapun yang Anda percayai, terus terapkan protokol kesehatan seperti itu. Karena memang penerapan itu kan tidak susah. Kita hanya menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan apa yang Anda lakukan itu bisa berdampak ke orang banyak. Jika kalian lalai, ini akan perpanjang pandemi, dan juga jika kalian lalai juga akan membahayakan bukan diri kalian saja, tetapi orang sekitar. Bisa saja kalian menjadi orang yang tidak ada gejala, tapi bawa ke rumah kena sama orang tua atau kena sama tetangga, seperti itu. Jadi saya sih pesannya itu tetap tegakkan protokol kesehatan, regardless atau misalnya apapun yang kalian percaya itu, ya tetap saja harus menegakkan protokol kesehatan seperti itu. Oke. Mantap. Benar sih, saya sependapat juga sih dengan Alodia nih. Karena ya sekarang kayak istilahnya saya sehat karena kamu juga sehat gitu, kayak saling mempengaruhi ya gitu. Kalau satu orang aja nganggep remeh, bisa bahaya juga ke yang lain gitu. Jadi iya, betul. Cukup, saya sependapat banget, setuju banget sih sama Alodia. Iya. Dan mungkin ada harapan nggak sih lo sebenarnya buat Indonesia ini? Kalau harapan Alodia untuk masyarakat Indonesia ini ke depannya gimana sih? Boleh disampaikan mungkin? Iya, untuk harapan saya pribadi sih, semua orang saya rasa memiliki harapan yang sama, yaitu supaya pandemi ini cepat berakhir. Dengan pandemi ini cepat berakhir, supaya keadaan mungkin tidak bisa kembali normal secara sebelumnya, masih butuh waktu untuk pemulihan, tapi saya ingin cepat berakhir ini agar supaya kita semua bisa hidup dengan tenang kembali seperti sebelumnya. Maksudnya kita bisa bekerja, bisa melakukan kegiatan sehari-hari gitu, dan melanjutkan ekonomi kita gitu. Dan saya juga berharap teman-teman di sini mungkin udah 6 bulan ya di rumah atau misalnya terkurung. Untuk teman-teman yang masih semangat menjaga protokol kesehatan dan juga masih semangat untuk mungkin relawan atau melakukan bagian masing-masing dalam pandemi ini, keep up the good work. Maksudnya teruskan kerja baik Anda. Tetapi untuk teman-teman yang udah mulai lalai, mungkin udah mulai bosen, jadi pengen kumpul bareng, lupa pakai masker, atau mungkin apaan sih, cuman bohongan doang, lagian di sekitar saya juga nggak ada yang kena gitu. Yang teman-teman yang seperti itu mungkin diingatkan lagi, nggak susah kok, tinggal pakai masker, jaga jarak, terus cuci tangan seperti itu. Jangan
egois, pingin bersenang-senang, tapi nanti justru dampaknya ke orang-orang yang lebih banyak. Seperti itu sih harapan saya sih, orang-orang lebih sadar dengan keadaan yang ini, jangan terlalu terlena, udah new normal kan udah mau beres, jadi lalai gitu. Karena kelalaian kita bukan cuman yang balik lagi ke tadi, bukan cuman ke kita saja, tapi ke orang-orang sekitar kita juga gitu. Oke, luar biasa. Oke, keren sih. Maksudnya ya bener, apresiasi juga buat orang-orang yang udah nerapin protokol kesehatan ya. Gitu. Setuju, iya. Mereka, dan harapan kita makin banyak yang kayak gitu ya. Ya, mungkin Alodia di kesempatan ini ada ajakan nggak sih yang mau kayak ajakan untuk masyarakat Indonesia gitu, untuk sama-sama bergerak gitu. Boleh disampaikan mungkin? Iya, teman-teman semua yang ada di rumah, kita semua memiliki tanggung jawab masing-masing dalam pandemi ini. Ada yang mungkin tergerak untuk jadi relawan, ada yang mungkin bisa dengan di rumah saja kemarin waktu lagi PSBB, atau sekarang mungkin yang sudah berkegiatan dengan menjaga protokol kesehatan dan tidak lalai. Saya mengajak teman-teman semua untuk terus berperang memerangi pandemi ini bersama-sama, yang dengan gotong royong, sehingga pandemi ini cepat selesai gitu. Jangan sampai keinginan kita pribadi itu menghalangi kebaikan untuk bersama. Ya, itu saja sih sebenarnya yang pengen saya sampaikan, ajakan untuk teman-teman. Dan jangan bosan-bosan, kan mungkin relawan-relawan dari Rekon ini tiap hari akan memposting sesuatu atau memasukkan sesuatu ke dalam sosial medianya, bisa misalnya Instagram, Twitter. Jangan bosan-bosan untuk dibaca, karena memang itu kan informasi yang sudah dikompilasikan dan juga sudah benar adanya karena banyak dasarnya. Jangan sampai kalah sama informasi yang tidak berdasar yang tersebar di sosial media lainnya, seperti itu. Itu sih ajakannya. Jangan lupa baca-baca konten dari Rekon juga ya. Jangan lupa untuk yang Jawa Barat juga mungkin aktif buka Picobar, seperti itu sih. Oke, baik. Makasih banyak Alodia buat sharingnya, buat ini aku dapat banyak banget sih. Maksudnya pandangan bahwa kita nih walaupun dengan keadaan seperti ini kita masih bisa loh berkontribusi gitu ke masyarakat gitu. Ya pasti dibukain jalan gitu loh. Maksudnya asal ada semangat dan niat baik. Betul. Jadi tetap semangat sih, terus semangat untuk berkontribusi. Oke. Sip kalau gitu. Oke, Alodia, makasih banyak nih buat waktunya, buat sharing-sharingnya gitu. Aku terima kasih banyak banget yang aku dapetin juga. Ya semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lagi ya, lebih jauh lagi. Ya, terima kasih Kevin dan juga Rekon, teman-teman semua. Ya, selamat bertugas lagi jadi relawan. Jangan lupa juga kehidupan pribadi juga. Oh iya. Baik. Yo, ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik kawan-kawan. Jadi tadi udah dengar kan sharing dari salah satu relawan Picobar. Hal yang menarik sih yang menurut saya dapat adalah, yang saya dapatkan yang pasti semangat. Tiap orang tuh punya semangat, dan asal ada semangat dan niat baik itu pasti ada jalannya, seperti itu. Dan tadi saya juga mau sampaikan bahwa kita dari Rekon sendiri juga ada program namanya 31 Hari Tantangan Siap Adaptasi. Jadi kita di Rekon sendiri punya 15.000 relawan. Dan selama bulan Agustus ini, dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus, kita akan memposting edukasi kesehatan setiap harinya. Yang pastinya materi yang kita dapatkan ini dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti itu. Jadi, seperti tadi yang dikatakan Alodia, jangan sampai berita-berita benar kalah sama berita-berita hoax, gitu. Berita-berita omong kosong. Jadi, ikutin terus posting-postingan dari relawan Rekon dalam rangkaian kegiatan 31 Hari Tantangan Siap Adaptasi gitu, lewat Instagram, Twitter, Facebook, Line, WhatsApp. Boleh diikutin, sekalian nambah-nambah ilmu juga gitu teman-teman. Dan jangan sampai di ulang tahun Indonesia nanti yang ke-75 ya kita masih sama kayak gini gitu. Maksudnya angka infeksi COVID-nya masih tinggi gitu. Kita tentu ingin
menghadiahkan yang terbaik lah untuk ulang tahun Indonesia yang ke-75 tahun ini. Mungkin sekian saya dari Kevin Revana, pamit undur diri. Terima kasih penonton semua.